يجعلنا من العلماء العاملين كما نقرأها بنية أن الله يرسل مثل ثواب قراءتنا إلى أرواح آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا وعموم أرواح مسلمين مسلمات نخص خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين لهذا المسجد كما نخص خصوصا إلى أرواح علمائنا ومشايخنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين وبنية أن الله يبارك في أعمالنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا. على هذه النية كلها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati para guru asatidzah, Bapak hadirin, pengurus beserta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' At-Taubah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam Sabtu ini tanggal 29 Rajab 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 Maret 2021. Allah Subhanahu wa taala masih selalu limpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat kembali hadir. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab kita Tanbihul Muqtarin, masih di halaman 128. Baris yang ke-10 dari atas, dihitung dari atas 10 baris. Wa kana Abu Kilabata, dari atas 10 baris. Wa kana Abu Kilabata radhiyallahu anhu, bukan Abu Kilab, waqad waqafa bawahannya, waqad waqafa, waqad waqafa sailun marratan ala babi Malik bin Dinar rahimahullah. Waqad waqafa, dan telah waqafa berdiri sailun seorang sail. Apa itu sail? Orang yang apa? Orang yang minta-minta namanya apa? Hah? Orang yang minta-minta, Assalamualaikum, minta, namanya apa? Pengemis. Nah, ini. Pengemis waqafa berdiri marotan pada suatu kali. Pada suatu saat ada pengemis berdiri ala babi Malik bin Dinar, di depan pintu seorang ulama namanya Malik bin Dinar. Tentu kalau pengemis kan minta. Hatta apa ini? Ya. Fa kharaja ilaihi biragib. Maka tuan rumah Malik bin Dinar keluar membawa ragib. Apa itu ragib? Roti. Bawa roti dari dalam, bawa ke rumah, beri kepada pengemis. Fa'atahulah, Malik bin Dinar memberi roti itu kepada pengemis. Kalau kita ini nasi gitu ya. Ini kan orang Arab makannya roti. Kemudian faqala lahu, kata pengemis, zidni ya. Pengemis berkata kepada tuan rumah Malik bin Dinar, tambahin. Ini dia belum puas, dikasih apa tadi? Dikasih nasi bungkus, belum puas. Kata pengemis, tambahin lagi gitu.
Fa'atahu akhar, maka Malik bin Dinar memberi lagi yang lainnya gitu. Falam yazal yas'alu, maka si pengemis tadi masih terus minta. Wa yastazid, minta tambah. Wa Malik yu'ti, ini Malik nggak marah-marah, ambil lagi ke dalam, kasih lagi, ambil lagi dalam, kasih lagi. Setiap kali dikasih, pengemis mengatakan tambahin. Ini Malik bin Dinar nggak pernah marah. Hatta akhraja ilaihi jami'a ma indahu fil bait, sehingga tuan rumah Malik bin Dinar mengeluarkan memberi kepada pengemis apa yang ada, semua yang ada di mana? Semua yang ada di dalam rumah. Namun pengemis masih tetap mengatakan tambah, minta lagi. Hatal awani wal furus wa ghairi dzalik, makanan udah habis semua dikeluarin, si pengemis masih tetap apa? Nggak mau jalan, minta tambahin. Sehingga Malik bin Dinar ngeluarin awani, karena udah makanan udah nggak ada, udah habis semua. Sehingga gelas, awani kan gelas, piring, keluarin semua, kasih si pengemis itu. Bahkan furus, apa furus? Humble gitu ya. Nah kan bukan makanan lagi nih, furus. Sehingga tempat tidur semua dikeluarin, berikan kepada siapa tadi? Pengemis dan lain-lain. Namun pengemis masih tetap mengatakan zidni, tambahin lagi. Faqala Malik, kata Malik bin Dinar tuan rumah, wallahi ya akhi, artinya wallahi ya akhi, aku bersumpah wahai saudaraku, lam yabqa indi syai', kalau ente masih minta tambahin lagi, udah kagak ada apa-apa di dalam rumah. Makanan semua udah pada habis, piring gelas sudah habis, bahkan apa tadi? Ya, tempat tidur pun aku sudah kasih kamu semua, di dalam sudah nggak ada. Jadi apalagi yang aku kasih kamu gitu. Lam yabqa indi syai' illa an ta'khudhani, kecuali satu. Kecuali diriku ini, ya. Kecuali diriku ini, kata Malik bin Dinar, ya. Ente ambil diri saya ini, ya, kemudian tapi ini ente jual, ya. Ambil diri saya, jual gitu kan, jadikanlah diri saya ini hamba gitu. Karena udah nggak ada lagi yang mau dikasih, tinggal apa? Tinggal dirinya, badannya. Kalau ente mau ambil badan saya ini, ente jual di mana? Di pasar, bagaikan apa tuh? Budak, ya. Watuk bidok sama nih, saya ambil diri saya, jual di pasar, kamu ambil apanya? Duitnya gitu. Kalau jual kan ngambil duitnya. Kalau kata Malik bin Dinar, kan beliau mengisahkan yang terjadi. Kata Malik bin Dinar, setelah saya tawarin diri saya, ambil diri saya, jual di pasar, ya. Duitnya buat pulang sono. Kata Malik bin Dinar, tarakahu sa'il wa dhahaba, ya. Namun si pengemis tadi tidak mau mengambil diri siapa? Badan siapa? Malik bin Dinar. Dia langsung pergi. Walam ya'khudh syai'an, dan dia tidak, bahkan semua yang pertama kali diminta tadi apa tuh? Dari mulai roti, ya. Semua tadi yang diminta udah dikeluarin, bahkan semua kagak ada yang diambil oleh siapa? Pengemis, ya. Sedikit pun tidak ada yang diambil. Dari mulai roti sampai apa itu tadi? Dirinya. Langsung si pengemis itu ninggalin rumah Malik bin Dinar, tidak mengambil sedikit pun apa yang sudah dikasih oleh Malik bin Dinar. Kan aneh nggak? Kasih roti, tambahin, kasih, tambahin. Yang terakhir, nih kalau ente udah nggak ada lagi, nih boleh saya ambil, jual di pasar. Akhirnya si pengemis itu ninggalin Malik bin Dinar, sedikit pun apa yang tadi diminta nggak ada yang dia apa? Nggak ada yang dibawa. Kan aneh namanya, aneh.
Nah, tapi keanehan akan hilang kalau kita tahu siapa itu yang datang tadi. Nah, walam ya'khudz syai'an mimma a'tahulah. Sedikit pun apa yang telah dikeluarkan oleh Malik tidak diambil oleh pengemis tadi, langsung dia pergi. Qala ba'dhum, kata sebagian ulama, innahu kana malakan. Ya, yang tadi itu yang datang malaikat. Memang malaikat perlu roti. Dia datang kepada seorang alim namanya Malik bin Dinar, datangnya itu hanya untuk menguji apakah dia itu apakah dia itu dimintain nama pengemis, marah kagak gitu ya. Jadi datangnya ini malaikat mau apa tuh? Menguji Malik bin Dinar, dia orang ulama. Kata sebagian ulama, yuqalu, kata ulama, yang datang tidak lain malaikat. Sebab nggak mungkin manusia udah dikasih ini akhirnya diambil. Ya. Yang datang tidak lain apaan? Malaikat. Liyahtabiruhu, ingin nguji ya kesabaran siapa tadi? Malik bin Dinar. Ya. Akhirnya benar ya, Malik bin Dinar ini seorang yang sangat sabar. Ya, diminta oleh pengemis apa aja sampai habis-habisan dikasih. Ya. Baik, selesai, titik. Nah, sekarang ada peristiwa lagi. Waqad kana Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salatu wassalam yaqul, berkata, man radda sa'ilan khaiban, man radda sa'ilan khaiban, siapa orang yang radda sa'ilan artinya tidak memberi, menolak, tidak memberi kepada pengemis, sehingga pengemis itu ya pulang hampa, khaiban, kecewa ya, minta nggak dikasih gitu ya, sehingga pengemis itu jalan khaiban dalam ya apa khaiban, kecewa karena permintaannya nggak diberi. Tam takshal malaikatu baitahu sab'ata ayyam, orang yang menolak, orang yang tidak memberi kepada pengemis sehingga pengemis ya pergi dengan tangan hampa gitu ya. Kata Nabi Isa, nah kalau Nabi Isa berkatakan wahyu dari Allah ya, maka rumah itu tidak dinaungi oleh malaikat selama seminggu ya. Lam takshal malaikatu baitahu, malaikat tidak apa itu ya, malaikat tidak menaungi rumahnya. Kan kalau kita ngaji ini dinaungi oleh malaikat. Orang yang hadir di majelis taklim dinaungi, apa arti dinaungi ya, dilindungi oleh malaikat. Kalau dilindungi sama malaikat berarti kita dijagain sama malaikat. Nah, orang yang menolak pengemis sehingga pengemis ya pergi ya dengan tangan hamba, dia kecewa, maka rumah itu tidak dinaungi oleh malaikat, nggak dijagain sama malaikat, nggak didatengin sama malaikat. Kan banyak artinya. Kamu rumah kita didatengin malaikat kan membawa rahmat, bawa berkah gitu maksudnya. Ini rumah itu nggak didatengin sama malaikat selama 7 hari. Ukubatan lahu, sebagai hukuman. Ya, hukuman lahu kepada siapa tadi? Pada siapa? Orang yang tidak memberi pengemis tadi, kan ada pengemis datang ya, dia nggak kasih, dan itu sebagai hukuman lahu kepadanya. Nya itu kepada siapa? Ya, kepada orang yang tidak memberi apa itu tadi, pengemis. Kultu, nah ini kultu, aku berkata. Siapa yang aku ini? Yaitu Syekh Abdul Wahab Asy'arani yang ngarang kitab ini memberikan penjelasan. Saya berkata, wa mahallu dzalik ma idza radda ma al qudrah. Nah, jadi kan Nabi Isa berkata secara umum gitu, siapa orang, siapa orang kan umum itu. Siapa orang yang tidak memberi, orang yang minta-minta, rumahnya kagak dimasukin malaikat selama 7 hari. Nah, kata Syekh Abdul Wahab, mahallu zalik, maksudnya mahallu zalik,
tempatnya itu, maksudnya tempatnya itu artinya tempatnya itu, rumahnya itu tidak didatengin malaikat selama 7 hari tadi. Kalau yang punya rumah itu mampu memberi, tapi dia apa? Tidak memberi gitu maksudnya ya. Ya itu mahal dzalik. Artinya tempatnya itu tempat di mana rumahnya tidak dimasuki malaikat lantaran dia tidak memberi orang yang pengemis. Kalau memang dia bisa ngasih tapi dia mampu ngasih tapi apa? Kagak ngasih. Wa amal ajiz pala gitu. Adapun kalau memang di rumahnya nggak ada apa-apa ya. Ada orang datang, memang di rumahnya nggak ada apa-apa. Nah itu enggak, tetap aja malaikat datang. Jadi yang tidak didatangi malaikat, kalau yang tuan rumahnya itu ada yang dikasih tapi apa? Tidak ngasih. Wallahu a'lam. Itu kan kalau nggak dijelasin nama Syekh Abdul Wahab kita nggak ngerti. Maksudnya ngomong kan nggak semuanya orang ada. Ya. Waqad su'ila Sahnun. Ada seorang ulama namanya Sahnun, ulama tasawuf. Ya. Beliau ditanya, rahimahullah. Beliau ditanya tentang apa nih? Ya. Anir rajuli. Wahai guru gitu. Orang lain kan begitu. Wahai guru, namanya Sahnun. Saya mau nanya. Anir rajul, tentang seorang. Yas'aluhu sa'il. Ya. Orang dimintai oleh pengemis. Ya. Fayakhruju lahu bi shadaqatihi. Ya. Ada orang pengemis datang ke rumah. Assalamualaikum. Ya. Tuan rumah ngeluarin sesuatu, mau dikasih kepada siapa nih? Tuan rumahnya ngeluarin sesuatu mau dikasih kepada siapa? Pengemis, ya. Payah rujuk, tuan rumah keluar, lahu, ya. Bi shadaqatihi, ya. Dari dalam keluarin sedekah. Namun saat dia keluar buka pintu, ternyata si pengemis itu sudah pergi gitu. Fayajiduhu qad dhahaba. Pengemis telah pergi. Kan tadi dia udah apa tuh? Udah ngeluarin gitu, udah ngeluarin sedekahnya. Saat dia buka pintu, pengemisnya apa? Sudah pergi. Nah, sekarang yang ditanya apanya gitu. Kan tadi beliau ditanya, apa yang ditanya apaan gitu. Yang pertanyaannya adalah madza yaf'alu bitilka shadaqah. Kan dia udah keluarin tuh sedekah keluar. Orangnya nggak ada, diapain nih gitu ya. Ya. Makanan yang udah dikeluarin diapain gitu maksudnya. Kan pertanyaan tuh, apa dibuang? Ya. Itu pertanyaan kan. Ya, dia apain nih sedekahnya? Ya. Itu pertanyaan. Sebab orang yang tadi minta udah apa? Maunya ente udah keluarin duit gitu. Keluarin duit, mau kasih orang minta-minta. Tiba-tiba orang yang minta sudah pergi. Mau diapain nih duit? Nah, ini pertanyaan kan. Apa jawaban beliau? Ya. Famadza yaf'alu bitilka shadaqah? Kata beliau, Sahnun, ya. Uhibbu ayyatasaddaqa biha ala ghairi. Jangan sampai makanan dan duit yang udah dikeluarin dari kantongnya jangan sampai masuk mana? Masuk ke dalam kantong lagi gitu maksudnya. Ya. Jadi supaya jangan makanan yang udah dikeluarin ya masuk ke dalam lagi. Kalau duit masuk ke dalam, kalau duit masukin mana? Ke dompet lagi gitu ya. Ini udah dikeluarin dari dompet, mau ngasih orangnya udah kagak ada. Mau diapain tuh duit? Jangan masukin lagi. Kemana ya? Nah, kasih kepada yang butuh ya. Jangan sampai makanan udah dikeluarin buat masuk lagi, duit yang dikeluarin dari dompet diapain lagi? Masukin lagi. Kemana? Salurin kepada ghairihi, lainnya dia. Tadi kan orang udah nggak ada. Wa in a'adaha ila malih, pala seandainya itu sedekahnya dibalikin lagi gitu. Seandainya itu duit diapain? Masukin lagi ke kantong atau ke
dompet nggak apa-apa gitu. Tapi yang lebih afdol apa? Walaupun dimasukin lagi ke dompet, kalau orang udah nggak ada nggak apa-apa lah, Pak. Tapi lebih afdol apa? Lebih utama diapain? Sedekahin kepada orang lain yang membutuhkan. Alif hak artinya berakhir. Berakhir dah tentang sedekah. Fa'lam dzalika ya akhi. Nah ini kata Syekh Abdul Wahab menutupi bab ini dengan perkataan beliau, ketahuilah engkau wahai saudaraku, anfik kullama dakhala fi yadik. Anfik apa itu? Ya. Nafkahkanlah sebagian yang ada di tanganmu, ya. Wa fadula an hajatik, yang melebihi daripada hajatmu, ya. Kalau kita udah hajat, yang lebih-lebih ini berikan kepada saudara kita yang perlu. Wala tudakhir syai'an, jangan kamu simpen, ya, syai'an sedikit pun illa ala ismi ghairika minal ailah, ya. Illa ala ismi ghairika, illa kecuali, ya, janganlah kamu simpan kecuali atas nama selain ya, keluargamu. Janganlah kamu simpan kecuali kepada nama selain keluargamu. Gitu. Janganlah kamu simpan kecuali selain kepada nama keluargamu. Jadi yang boleh disimpan kalau atas nama siapa? Atas nama lain daripada keluarga. Maksudnya siapa? Ya. Jadi atas nama orang lain, atas nama masjid, atas nama musola. Jangan dibikin rekening atas nama apa? Keluarga. Sebab kalau dia meninggal dunia nanti, ya, nah itu jadi milik daripada keluarganya. Belum tentu keluarganya itu, ya, belum tentu keluarganya itu menggunakan, gitu. Tapi kalau udah dipindahin kepada wakaf kan sudah menjadi miliknya dia. Jadi kalau kita punya duit, rekening kita udah pindahin tuh rekeningnya kepada atas nama masjid, musola dan orang lain, itu udah nggak ada yang bisa ngambil tuh. Tapi kalau ente pindahin atas nama keluarga, pindah dari ente kalau meninggal dunia pindah kemana? Keluarga, ya. Pindah, ya. Pindah nama namanya. Tapi kalau ente pindahin kepada apa tuh? Ya. Nah, pada masjid, musola nggak ada yang bisa ambil. Sampai di hari kiamat udah milik kamu itu. Itulah. Nah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa min akhlaqihim radhiyallahu taala anhum, di antara akhlak para ulama kita, ulama as-salafus saleh dari sahabat, tabi'in dan atba' tabi'in, as-salafus saleh namanya. Yang terpuji, akhlak mereka yang terpuji, yang patut untuk kita teladani dan sekaligus kita jadiin cermin. Apa tuh cermin? Ya, ngaca buat diri kita. Kita udah bisa tiru nggak kita? Apa itu? Di antaranya sama seperti tadi, ada kaitan kasratus shadaqah, banyak sedekah, lailan naharan, baik malam ataupun siang, bikulli ma fadlu, sedekah yang lebih gitu, yang lebih dari kebutuhan, ya. Ala hajatihim tuh, yang lebih dari kebutuhan. Tapi nah ditambah nih syarat, dengan syarat halal. Nah, ya. Tapi kalau sedekah dari hasil korupsi, nah ya, itu menjadi api neraka, ya. Jadi diperintah kita sedekah, syaratnya yang kita sedekahin itu benar-benar berasal dari harta yang halal, ya. Halal, ya. Bi dalik, halal, sedekahnya itu hartanya halal. Illa kana zadahu apa? Kama taqaddama miraron. Nah ini selalu diulang-ulangi. Kata-kata halal ini selalu diulang-ulangi. Faqad warada fil hadis, terdapat dalam hadis kata Nabi, la yaksibu abdan malan min haramin fayatasaddaqu bihi fayaqbalu minhu atau fayuqbalu minhu wala yatrukuhu khalfa dhahri illa kana zadahu ilan nar. Nabi bersabda, tidaklah seorang hamba nyari duit
layak sibuk, tidaklah seorang hamba nyari duit, tapi duitnya apa? Haram. Dia dapatnya dengan cara yang apa? Haram. Yang tidak benar, dengan cara yang tidak benar, korupsi, ya, dan lain-lain. Nah, kemudian disedekahin tuh duit, ya, disedekahin tuh duit. Payuk baluminhu, diterima sama orang. Wala yatruhu khalfa dhahri, walaupun nggak ada sedikit pun yang ditinggalin, semua tuh, semua yang dia dapat, semua diapain? Disedekahin. Tapi sumbernya dari apa? Yang haram. Apa akibatnya? Kana zadahu ilan nar, maka sedekahnya tadi menjadi bekalnya dia buat masuk neraka. Bukannya bekal masuk surga, bekal masuk, walaupun tuh duit dia nggak tinggalin sedikit pun, semuanya diapain? Disedekahin. Nah, ya, maka duitnya itu, sedekahnya itu menjadi bekal penyebab dia masuk neraka. Waqad kana Sayyidi Ali Al-Khawas, ini kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, guru saya namanya Ali Al-Khawas rahimahullah, yaqul, kata beliau, tarku qabuli syubhat adamut tasadduqi bihi aula, jangan nerima. Kita kalau disedekahin, dikasih orang, dihadiahin sama pejabat gitu, ya, ada syubhat, ya, kan kalau dari pejabat ini ada syubhat itu, ya, artinya ya walaupun nggak terang-terangan haram gitu, ada syubhat ini, ya, ada ketidaksamaran. Ya, kalau disedekahin sama orang dengan hadiah yang kira-kira syubhat, tidak 100% halal, jangan terima, ya. Jadi nerima juga jangan, ya. Kemudian ada tasadduq bihi, nerima aja enggak, apalagi apa? Nyedekahin gitu, maksudnya. Kita nih nerima nih, ada orang ngasih, ya, itu kita curigai nih hartanya nih, ya, jangan terima. Apalagi dia itu tahu kalau duit itu syubhat, dia apain? Disedekahin. Nah, jadi kita aja yang nerima lebih baik jangan, apalagi siapa tuh? Apalagi orang yang tahu kalau itu bukan halal, disedekahin sama orang lain. Hadzal khuluqu qad kasura takhallukul fuqara fi hadzal zaman. Kata Syekh Abdul Wahab, akhlak ini udah banyak ditinggalin oleh ulama. Nah, akhlak ini udah banyak ditinggalin. Fuqara itu maksudnya ulama, bukan fuqara fakir miskin. Akhlak seperti ini, apa itu akhlak ini? Jangan nerima hadiah, ya, dari pejabat kalau memang kita curigai kalau itu tidak halal 100%. Jangan sedekahin, ya. Akhlak seperti ini sudah tidak ada di zaman ini. Nih ngomong zaman ini bukan zaman sekarang, kan yang ngomong siapa? Syekh Abdul Wahab Asy'arani, pengarang kitab ini, ya, yang hidup kira-kira 200 tahun yang lalu. Kalau zamannya Syekh Abdul Wahab 200 tahun yang lalu orang sudah tidak punya akhlak seperti ini, apalagi zaman sekarang. Kan semakin kemari bukan semakin baik ini, akhlak semakin bobrok, terutama akhlak para ulama. Ini kan 200 tahun yang lalu. Nah, ini bukan, kalau sekarang kan bukan hanya, kalau waktu zaman dulu si pejabat itu datang ke ulama membawain, kalau sekarang bukan, minta, kan makin bobrok namanya. Dibawain aja jangan terima. Nah kalau sekarang kan bukan dibawain, aman, minta, marah. Nah kan jadi udah semakin bobrok, semakin rusak. Yang rusak bukan zamannya, zaman sih nggak rusak. Yang rusak siapa? Manusianya, terutama ulama-ulamanya. Tuh. Waqad kasura, kasura kan udah banyak. Takhallukul fuqara fi hadzal zaman. Fuqara itu lama, zaman sekarang, zaman saya ini udah banyak sekali ulama yang tidak ngamalin akhlak ini. Fa ya'khudhu ahaduhum bi syubhat,
dia terima tuh. Ada yang ngasih sedekah hadiah diterima, nggak diperiksa apakah itu haram atau syubhat. Ya tasaddaq biha tuh. Walaupun saya terima nih syubhat, saya terima, kemudian saya sedekahin lagi gitu. Tadi kan katanya sedekah pun kalau memang sumbernya dari syubhat jangan ya. Udah habis diterima, walaupun setelah itu diapain? Sedekahin lagi sama orang lain. Baik. Tapi Ustaz, supaya dia nggak kecewa nih, dikasih depan orang banyak, biasanya pejabat. Iya. Gimana caranya? Ya udah, jangan kasih saya, kasih aja yang lain sama gitu. Ya. Iya mesti gitu. Dulu kan gitu. Nah, iya. Jangan, ya. Apa di sini tadi? Payak khuduhum fi syubhat. Ambil walaupun itu syubhat. Kemudian ya tasaddaq biha. Walaupun saat ini udah diambil sedekahin. Masih nggak boleh, apalagi kalau diambil buat makan. Nah, ya. Wa ya'malu minha mawalid wa. Ada lagi ya. Nah, ini nih. Ya. Dikasih hadiah ya. Kemudian dia uangnya itu digunakan buat ngadain acara nih itu, acara maulid tuh ya. Kan gitu kan. Ini ada acara maulid nih, ada pejabat datang ngasih. Nah, itu kan dananya dari itu. Walaupun disedekain buat acara apa? Maulid, yut'imu ta'am. Oh ya. Sedekah sama orang lain. Datangnya sumbernya dari mana tadi itu? Tuh ya. Ta'lifan liqulubihim, supaya orang-orang dikasih makan pada seneng gitu sama ulama itu. Padahal duitnya dari mana tadi? Duitnya dari syubhat ya. Buat kasih makan orang supaya orang seneng sama dia ya. Ta'lifan di qulubihim, supaya orang seneng sama dia. Auli ta'zumalahu riyasah, atau orang supaya orang yang dikasih makan ya mengangkatnya dia tuh. Mengangkatnya si alim tadi, menghormati dia, atau supaya dia dipilih menjadi pemimpin. Nah, ya. Wa ba'duhum yaqbalu syubhat ala ismil fuqara. Ada lagi. Ada ulama yang ngambil syubhat-syubhat atas nama orang fakir miskin. Ya, atas nama orang fakir miskin. Nih, kasih saya, entar saya salurin gitu. Ya kan atas nama fakir miskin itu ya. Ya. Oh, bahayanya apa bahayanya? Atas nama fakir miskin udah dapat, dia makan sendiri. Nah, itu kan udah berapa kali dosa. Tadi mengatasnamakan fuqara, ngambilnya dari syubhat, akhirnya nggak dibagi fakir miskin, dimakan sendiri itu. Wa ya'kuluha wahdah. Hadza aqbahu halan. Ini lebih buruk lagi. Nah, kita yang ngambil aja kemudian kita sedekahin udah buruk, apalagi kita yang ngambil atas nama fakir miskin. Udah habis dapat kita apain? Kita makan sendiri. Nah, ini tentu lebih buruk daripada yang pertama tadi. Waqad hasa Rasulullah ala shadaqah. Rasulullah nganjurin kita sedekah asalkan sumbernya dari apa tuh? Yang halal. Apa kata Nabi? Kata Nabi dalam hadis, ittaqun nar walau bisyakki tamroh ya. Takutlah kamu akan api neraka. Apa itu artinya takutlah ya. Apa itu takutlah kamu? Jauhilah dirimu dari api neraka. Dengan apa caranya kita jauhin diri? Ya, dengan sedekah gitu. Kan sedekah itu tadfaul bala. Ya. Sedekah ini menolak apa? Bala. Balanya diantaranya neraka kan bala. Walaupun dengan setengah butir korma. Ya. Ente punya 1 butir korma. Jangan makan semuanya, makan apa? Separuh, yang separuhnya apa? Seandainya kalau memang nggak ada, bukan artinya Pak Bung setiap sedekah separuh korma, padahal duitnya banyak, bukan itu maksudnya. Seorang nih nggak punya apa-apa, yang dia punya hanya sebutir korma, itu jangan makan semua, sedekahin separuhnya, makan separuhnya. Gitu. Jadi jangan salah paham. Oh, kena Nabi suruh nganjurin sedekah separuh korma. Setiap kali sedekah salah separuh korma. Bukan. Itu kalau orang yang memang kagak punya apa-apa. Asalnya sumbernya dari apa tuh?
halal. Ya, karena waktu Isya sudah tiba. Nah, sampai di sini kita tutup pengajian kita. Kalau memang Sabtu besok masih ada pengajian lagi satu, kita bahas tentang puasa insyaallah. Nah, baik, sama-sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah shalli ala Muhammad Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Zidna 'ilman nafi'an wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jabat. Besok kan giliran fikih kita bahas puasa.